Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Liderko Wisnu dari kelas Sistem Operasi akan memberikan presentasi mengenai penginstalan dan penggunaan komen dasar dari virtual machine Ubuntu yang menggunakan tipe Linux. Dan pertama kita akan mendownload VirtualBox dari link berikut virtualbox.org. Kita akan mengambil VirtualBox versi 6130 platform package dan memilih jenis yang Windows host. Selanjutnya kita juga akan mendownload desktop image Ubuntu LTS yang versi 1804 dan memilih versi berikut yaitu yang desktop image 64-bit PC. Setelah kita install Oracle VirtualBox yang tadi, akan muncul pop-up beranda Oracle VM VirtualBox Manager seperti berikut, di mana dapat terlihat ada preferences, import, export, new, dan add. Selain itu terdapat juga pilihan-pilihan yang lain yang dapat dipilih untuk mengkustomisasi VirtualBox itu sendiri. Dan saat ini agar kita dapat langsung memulai, kita akan klik di logo new, dan di sini kita akan menamai operating system Ubuntu dengan nama Ubuntu, dan folder yang akan kita pilih yaitu di local disk E dan di dalam folder Ubuntu ya, dalam folder Ubuntu, dan kita akan klik select folder dan tipenya Linux version Ubuntu 64-bit. Kita akan klik next, dan di sini kita akan memilih jumlah memori yang akan digunakan oleh virtual machine kita sendiri. Nah, memorinya sendiri akan diambil dari physical memory PC yang kita gunakan, di mana physical memory yang saya miliki yaitu ada sebesar 16 GB, dan untuk virtual machine-nya kita akan menggunakan sebesar 2048 MB atau sebesar 2 GB. Agar dapat menjalankan virtual machine itu sendiri, kita akan klik next, dan di sini kita akan memilih hard disk virtual hard disk yang akan kita gunakan, di mana kita akan menggunakan virtual hard disk yang baru, dan kita akan klik create a virtual hard disk now. Dan dikatakan di sini ukuran dari hard disk, ukuran dari direktori yang dimana kita akan menginstal virtual hard disk tersebut harus ada sekitar 10 GB free space. Kita akan klik create, dan kita akan memilih jenis hard disk, virtual hard disk yang akan kita gunakan, di mana ada beberapa, ada 3. Yang pertama virtual hard disk VirtualBox disk image, virtual hard disk, dan virtual machine disk. Di sini kita akan menggunakan virtual disk image yang cocok dengan yang telah kita download sebelumnya, yaitu Ubuntu LTS. Dan di sini ada pilihan storage on physical hard disk, jenis-jenisnya. Dan ada 2 jenis, yaitu dynamically allocated hard disk file dan juga fixed size hard disk file, dimana penjelasannya itu dynamically allocated singkatnya digunakan untuk penggunaan virtual machine yang lebih rumit dan lebih banyak penggunaannya, dan sedangkan a fixed size ini yang penggunaan lebih simple dan tidak perlu terlalu banyak penggunaan yang lebih rumit. Kita akan memilih fixed size karena ini hanya merupakan presentasi dari penggunaan Ubuntu secara singkat, dan kita akan klik next, dan kita akan masuk ke dalam file location and size, di mana di sini kita akan memasukkan ke dalam virtual machine-nya sendiri akan dimasukkan ke dalam local disk E, dan akan memakan sebesar 10 GB. Nah, 10 GB ini dapat diatur, dan yang direkomendasikan yaitu sebesar 10 GB. Kita akan klik create. Ini akan memakan waktu sedikit.
Ya, dapat kita lihat di sini Ubuntu telah selesai dibuat dengan nama virtual machine Ubuntu dengan operating system Ubuntu 64 bit dan base memory 2048 MB dan spesifikasi secara detailnya ada di bawah sini. Selanjutnya kita akan masuk ke step selanjutnya dalam instalasi dan penggunaan Ubuntu sendiri. Kita akan klik start, di mana ini akan menginisiasi virtual machine kita agar dimulai. Nah, di sini kita akan diminta untuk select startup disk. Di sini kita akan memilih disk yang kita telah download sebelumnya, yaitu Ubuntu 18 LTS. Dan ya, ini tadi sebenarnya saya sudah menggunakan yang sudah ada. Kita akan memilih di directory download, dan ini merupakan file yang telah saya pilih tadi, yang telah saya download, dan saya klik choose dan saya klik start sekarang. Ini akan memakan waktu sedikit. Ya, kita sudah masuk ke dalam step selanjutnya. Kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan dalam virtual machine sendiri. Ada banyak jenis bahasa yang bisa dipilih. Di sini kita akan memilih English. Dan ada dua pilihan lagi, yaitu try Ubuntu atau install Ubuntu. Di sini kita akan memilih try Ubuntu, di mana ini akan memakan waktu yang lebih sedikit karena kan kita hanya akan melakukan penjalanan command line yang sederhana. Jadi kita akan try Ubuntu. Ya, kita dapat melihat virtual machine sudah berhasil di create dan operating systemnya bisa berjalan dengan lancar. Di sini ada Firefox web browser pada umumnya, di mana kita bisa menjelajahi internet dengan luasa. Di sini ada Thunderbird Mail. Kita akan memilih email, files. Kita dapat melihat direktur yang ada dalam virtual machine ini sendiri, baik data-data yang ada dan yang akan datang. Kita bisa download dan kita dapat melihatnya dari files. Rhythmbox agar kita dapat mendengarkan audio. LibreOffice Writer ini pada dasarnya sama halnya dengan Word. Ubuntu Software, di mana kita bisa mendownload software-software yang diinginkan atau dibutuhkan dalam Ubuntu ini. Dan Show Application agar kita dapat melihat aplikasi yang telah diinstal yang secara berurutan. Selanjutnya untuk kita akan menjalankan komen-komen sederhana. Kita akan klik kanan di tempat kosong di desktop dan kita open terminal. Di sini kita dapat lihat terminal berhasil terbuka, dan ini merupakan terminal utama yang dapat kita gunakan, baik komen-komen dasar, komen-komen yang dibutuhkan untuk pekerjaan dan juga penggunaan Ubuntu Virtual Machine ini sendiri. Di sini saya akan menuliskan satu line sederhana ls yang berguna untuk kita menampilkan list dari folder-folder yang ada di dalam virtual machine ini sendiri, di mana ada desktop, downloads, music, public, videos, documents, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan menjalankan satu lagi komen sederhana, yaitu sudo
apt garis datar get spasi update y di sini. Ini agar kita dapat melakukan update package Ubuntu yang telah terinstall, dan y ini merupakan yes, konfirmasi. Kita klik enter. Ini akan memakan waktu tidak terlalu lama. Berikutnya kita akan memasukkan komen sudo su, atau kita akan masuk komen ini berguna untuk kita masuk sebagai root di dalam terminal Ubuntu, atau kurang lebih pada Windows ini sama saja kita masuk sebagai admin. Nah, dapat lihat kita sudah masuk sebagai root atau sebagai admin. Dan komen selanjutnya itu kita dapat memasukkan history, dan kita dapat melihat history dari line-line yang kita telah masukkan sebelumnya. Dan berikut merupakan presentasi saya mengenai materi penginstalasian dan penerapan komen-komen sederhana di dalam virtual machine Ubuntu. Dan berikut merupakan presentasi saya. Terima kasih, selamat malam.